Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata linu kacuramin kasaruga basengat kajubata. Bertemu lagi dengan saya kalau Bayu Ardi. Dan kali ini mungkin video ini udah lama saya tidak upload untuk yang di YouTube. Dan walaupun kita sering menggunakan Google Meet. Oh ya, ini kali ini kita ada pada mata kuliah antropologi kesenian program studi antropologi untuk yang tahun 2022, dan ini merupakan semester ganjil, semester genap. Oh ya, di sini karena mungkin dalam yang minggu ini, yang mata kuliah kemarin saya tidak sempat hadir dalam diskusi kalian, sehingga kemarin saya meminta untuk materi yang dipresentasikan oleh kelompok ini, dan lalu kemudian saya minta PowerPoint presentasinya, dan saya mungkin belum sempat membahas atau mengomentari pada saat diskusi itu berlangsung. Nah, dengan demikian saya coba buat video ini untuk kembali membaca dan mungkin sedikit mengomentari. Oke, makalah ini merupakan makalah kelompok kedua. Yang kelompok pertama saya belum memperolehnya. Saya rencananya sih sebetulnya mau kelompok 1 sekaligus kelompok 2, cuma di sini yang akan saya bahas, yang saya peroleh baru materi ini. Jadi di sini kelompok 2 terdiri dari ini disusun oleh Mutiara Bella Kairina, Ilham Fikri Abdillah, Ade Tamara Waktari, Siti Husain Matul, Sahra. Oke, di sini menariknya, menurut saya dari judulnya sangat menarik, karena di sini ada pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual, dan bahkan sampai pada pendekatan postmodernisme. Dan ini secara epistemologis merupakan pendekatan yang relatif baru, yang memang sudah mulai muncul sejak tahun 90-an. Jadi ini sangat menarik sekali, apalagi ketika pendekatan ini menggunakan menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan postmodernisme. Dan adapun objek dari kajian pendekatan tersebut adalah tari reog Ponorogo. Ya, ini menarik sekali karena walaupun saya tidak terlalu dalam, tapi saya sering dapat cerita dari adik angkatan saya yang waktu itu sekitar tahun 98 atau 99 itu mengadakan tim penelitian lapangan yang kemudian di Kulon Progo. Mungkin saya akan bisa menghubungi atau kembali bertanya-tanya lagi kondisi pada masa itu. Oke, di sini kita coba lihat bagaimana apakah pendekatan tekstual, kontekstual, dan postmodernisme itu memang benar-benar sudah diterapkan ataupun dijelaskan di sini. Oke, di sini biar lebih jelas. Di sini dari kajian studi ini adalah pendekatan, tadi dikatakan pendekatan tekstual, karya seni sebagai teks, kontekstual, karya seni dalam konteks, dan postmodernisme adalah etnografi sebagai karya seni. Nah, di sini mungkin ada saya yakin hal semacam ini ada referensinya, karena saya juga menemukan tiga hal ini. Cuma saya kemarin belum sempat melacak. Saya baru melacak, menemukan beberapa sumbernya, cuma belum saya baca dengan detail, mengingat maaf juga, saya baru membuat video ini udah mulai hampir akhir pekan, karena kemarin saya flu cukup parah. Sebetulnya enggak parah sakitnya, flu-nya enggak juga demam, enggak juga apa, tapi karena hidung terus mengeluarkan ingus, makanya tidak memungkinkan saya untuk segera membuat video pada waktu itu. Jadi saya tunggu sampai kondisi juga sangat-sangat fit seperti ini. Oh ya, ini juga
Oke, kita lanjutkan. Jadi tekstual, karya seni sebagai teks, karya seni dalam sebuah konteks, dan juga etnografi. Di sini postmodernismenya etnografi sebagai karya seni. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya seandainya Anda menggunakan tekstual, kontekstual, apalagi ada di sini ada paradigma postmodernisme, mungkin Anda alangkah baiknya jika kembali membuka beberapa materi yang memang pernah di-share dan dikopikan saya di semester-semester sebelumnya uh, tentang epistemologi antropologi. Oke, tapi itu nanti sambil kita bahas pelan-pelan. Lalu kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di sini Reok Ponorogo, kita mungkin sebagian dari kita tahu, sudah sering lihat di YouTube, mungkin sebagian dari kita juga pernah, tapi kayaknya kalau mungkin di Kalimantan Barat ini pertunjukan untuk Reok Ponorogo ini saya belum pernah menemukan dan menyaksikan di sini. Jadi di sini memang seninya itu memang kesenian atau pertunjukan di sini dari Jawa Ponorogo, Jawa Timur. Nah, di sini memang sangat-sangat mistis, tarian tradisional, dan uh, dari sisi fungsinya merupakan suatu hiburan rakyat atau seni pertunjukan, dan di sini unsur-unsur magisnya, lalu kemudian dengan berbagai macam atraksi yang mungkin kadang-kadang dianggap luar biasa atau tidak masuk akal karena butuh kekuatan tertentu, seperti yang bisa kita lihat di sini di backgroundnya. Singa atau harimau penari manusia berkepala singa ini topengnya cukup berat, mungkin lebih dari 1 kuintal, dan hanya diangkat dengan menggunakan gigi atau digigit saja. Jadi tidak diikat atau tidak tidak diikat atau dengan pengaman lainnya, tapi cuma digigit dengan gigi. Dan di situ juga hampir seperti kesenian kuda lumping juga, di sana dipertunjukkan selain uh, singa atau singobarong ini juga pasukan tarian-tarian kuda lumping yang menunjukkan pasukan berkuda. Oke, kita mulai lagi coba dengan ragam bentuk. Oke, di sini ada 2 jenis atau 2 bentuk Reok Ponorogo, yaitu Reok Obyok dan Reok Festival. Nah, di sini menurut saya ada 2 hal, walaupun sebetulnya ada beragam versi jika mau digali lebih dalam. Tapi kalau di sini dalam konteks eh, makalah ini dilihat menjadi 2 reok yang sebagai pertunjukan pementasan, lalu kemudian yang 2 ini adalah reok festival. Reok festival tentu saja ini khusus, dan event ini diselenggarakan secara resmi oleh mungkin dinas pariwisata atau pemerintah daerah dan lain sebagainya, yang dimulai sejak tahun 97. Tentu saja di sini terdapat beberapa kepentingan yang berbeda. Mungkin untuk festival ada pakem-pakem tertentu, sementara untuk reok obyek ini mungkin banyak improvisasi sesuai keinginan atau yang digemari oleh masyarakat yang menontonnya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah itu seni, apakah itu bersifat politis. Ini sebetulnya di dalam 2 hal ini memiliki ketika mau dikaji lebih lanjut, tadi tekstual dan postmodernisme, dari 2 hal ini saja mungkin sudah akan sangat bervariasi dan ada banyak sudut pandang, dan ini saya kurang tahu apakah ini mengacu untuk postmodernismenya menganalisis Reok Ponorogo dengan analisis paradigma postmodernisme, atau Reok Ponorogo ini merupakan sebuah seni yang di dalamnya merupakan seni yang menunjukkan karakteristik postmodern. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Reok Ponorogo dalam kajian tekstual. Nah, kita coba kajian tekstual itu apa sih kalau menurut makalah ini. Di sini hanya ditunjukkan bahwa ada tokoh penari, ada alat musik, ada properti, dan ada pakaian.
Nah, di mana tekstualnya di sini? Saya belum menemukan sebuah analisis tekstualnya, tapi analisis teks tadi teks atau tekstual ya, kajian tekstualnya. Nah, kajian tekstual itu sebetulnya seperti apa sih? Atau dilihat sebagai teks itu seperti apa sih? Nah, eh saya tidak tahu untuk referensi ini, tapi ada sebetulnya ketika kajian antropologi atau kajian budaya, saya temukan di beberapa disiplin ilmu juga bahwa kajian tekstual atau kajian ketika fenomena budaya ini merupakan sebuah teks, itu sebetulnya dikatakan bahwa ada definisi. Kenapa demikian? Salah satu definisinya adalah segala sesuatu yang merupakan representasi dari segala sesuatu produk dari manusia apapun itu yang dapat dibaca dalam tanda petik, atau segala macam fenomena yang ditunjukkan atau yang bisa terlihat, bisa terbaca, dan kemudian bisa dibaca dan ditafsirkan. Apakah seperti itu? Nah, saya kurang tahu apakah mungkin pada saat presentasi ini Jadil, Warok, Barongan ini dijelaskan secara tekstual atau dibaca sebagai teks-teks tertentu yang itu mengatakan sesuatu atau merupakan sesuatu yang lain. Karena ketika kita berbicara tentang teks, kita akan berbicara juga dengan interteks. Kita lihat konteksnya juga. Jadi dalam konteks apa, dan dalam konteks tertentu tentu saja teks itu akan berbeda. Belum lagi makna-makna subjektif atau di sini hampir seperti simbol, hampir seperti analisis fenomena-fenomena tanda. Seperti misalnya ketika ada gong, gendang, apakah itu fungsional atau bermakna? Nah, di sini kita perlu Nah, kalau mungkin untuk properti ini memang lebih dekat memiliki berbagai macam fungsi selain mungkin ada makna-makna tertentu. Lalu kemudian di bagian pakaian ini tentu saja yang kaya sekali akan fenomena tanda atau gejala-gejala mengenai hal yang simbolis, yang itu mengatakan sesuatu atau itu merupakan bahasa yang atau sebuah teks yang dapat dibaca dengan lebih mendalam dan lain sebagainya. Nah, apakah pada saat mempresentasikan itu yang nomor 1 2 3 4 ini sudah dikaji dengan pendekatan tekstual itu, atau paling tidak ada penjelasannya. Dan juga maaf yang sangat-sangat kurang di sini, saya tidak menemukan referensi atau ini diambil dari mana, lalu kemudian teks itu juga mengacu yang seperti apa atau definisinya siapa. Karena mengenai teks ini bisa seringkali salah paham. Nanti akan saya tunjukkan mungkin di akhir masa kuliah ini. Saya mencoba analisis tekstual yang waktu itu dengan reviewernya itu salah paham, walaupun saya sudah secara operasional sudah menjelaskan definisi tentang teks pada kajian budaya, bukan teks pada kajian teks bukan pada kajian seni, atau teks bukan dalam kajian bahasa tapi dalam kajian budaya, dalam kajian interpretasi sebagai suatu pendekatan. Oke, ini nanti mungkin perlu dijelaskan atau perlu dipertanyakan lagi. Mungkin sudah dijelaskan tapi karena saya tidak hadir pada waktu itu, jadi saya tidak tahu. Oke, selanjutnya. Nah, sementara pada kajian kontekstual itu ketika teks diletakkan pada suatu konteks, itu bisa berarti memiliki arti yang berbeda. Oke, di sini kita lihat bagaimana kajian kontekstual itu diterapkan di sini atau diperlihatkan. Saya kurang tahu apakah ini memperlihatkan sesuatu yang kajian orang lain, atau apakah kajian kontekstual ini adalah kajian kalian. Nah, sebetulnya itu perlu ditunjukkan. Ini kalian kaji atau kalian menunjukkan hasil kajian.
Nah, kira-kira seperti itu, mungkin nanti perlu diperjelas, dan ini terbuka saja. Kalau misalnya kita presentasikan ini adalah pemikiran orang atau hasil kajian orang, itu bisa kita ceritakan. Jadi kita membawakan atau mempresentasikan sesuatu yang memang sudah ada atau hasil penelitian, bukan hasil penelitian kita atau bukan merupakan tafsir atau interpretasi kita. Kita harus jadi referensi itu penting, lalu kemudian keterbukaan ataupun transparansi dari sebuah ini nanti kan wujudnya makalah juga selain presentasi. Oke, di sini kontekstualnya adalah kesenian dalam konteks pendidikan, kesenian dalam konteks sosial politik, kesenian dalam konteks ekonomi, kesenian dalam konteks birokrasi. Ini sebetulnya menarik sekali seandainya saya mendengarkan presentasi Anda, karena di sini tidak ditulis bagaimana Anda menjelaskan kesenian sebagai pendidikan misalnya. Kesenian dapat juga digunakan sebagai media pendidikan, dalam arti di sini mengajarkan moralitas, simbol-simbol yang menunjukkan istilahnya sifat-sifat kesatria, atau misalnya yang akhirnya bisa menjadi contoh atau alat bantu pengingat. Kalau dalam folklore ada istilah mnemonic device atau alat bantu pengingat dengan berupa pertunjukan semacam ini. Kemudian kesenian sebagai sosial politik ini pasti, karena kesenian ini juga merupakan fenomena yang digunakan sebagai salah satu identitas, sebagai kritik terhadap pemegang otoritas dan lain sebagainya. Nah, ini akan panjang dan makin menarik. Seperti misalnya ini akan menjadi bermasalah ketika seperti kasus kemarin, bahwa reog ini diklaim sebagai kesenian Malaysia, kesenian dari Malaysia, yang dimana seakan-akan kalau misalnya kita lihat secara gamblang pun kita sudah tahu seandainya itu hanya sebuah klaim. Kemudian kesenian sebagai ekonomi. Nah, ketika kita melihat kesenian sebagai fenomena sosial, ekonomi dan sosial, misalnya ekonomi sosial budaya, tentu saja kita akan melihat bahwa kesenian ini memiliki nilai ekonomi, satu misalnya untuk pariwisata dan lain sebagainya, atau dalam arti kata dikomodifikasi menjadi sebuah komoditi, ibaratnya dapat menghasilkan uang. Lalu kesenian ini juga merupakan salah satu bagian dari mata pencarian, entah itu mata pencarian utama atau mata pencarian yang yang merupakan sambilan. Kemudian kesenian sebagai birokrasi, ini seperti tadi festival, kesenian begitu diatur, kesenian digunakan untuk adu supremasi atau dilombakan, difestivalkan, dan nanti mana kesenian itu yang terbaik dan lain sebagainya. Dan di sini tentu saja ada prosedur tertentu yang sangat birokratis, ada nilai project, nilai-nilai lain. Belum tentu ini sebagai kesenian sebagai seni itu sendiri. Ya, berikutnya ini dikatakan bahwa di sini dikatakan kesenian dalam atau reog Ponorogo dalam 4 konteks: pendidikan, sosial politik, ekonomi, dan birokrasi. Ini cukup menarik sebetulnya ketika ini kita bahas secara lebih lanjut. Berikutnya kesenian reog Ponorogo dalam kajian postmodernisme. Kita coba lihat ya. Ini analisis postmodernisme. Reog Ponorogo dikaji dengan paradigma postmodernisme, atau kesenian reog Ponorogo ini wujud seni yang postmodernis. Kita lihat dari konteks teks yang ada di sini. Kita lihat yang ada di dalam tulisan yang dipresentasikan. Postmodernisme mengandang sebuah seni rupa sebagai kebebasan berekspresi. Alright, postmodernisme memandang, jadi ekspresi tanpa batas, tanpa terkait stigma apapun, ketentuan formal yang menjadi landasan seni seni rupa di sini. Padahal di sini konteksnya seni pertunjukan,
memang postmodernisme awalnya emang dari kaum seni rupa, apa namanya, para seniman-seniman avant-garde, seniman seni-seni rupa dan lain sebagainya, dan juga apa namanya, seni yang juga merupakan hubungan antara subjek dan konsumen. eh, Keberhasilan dilihat dari kepuasan konsumen tersebut dalam konsumsi seni, sehingga alasan mengapa sebuah kesenian harus melakukan terobosan supaya tidak terdapat kejenuhan didapatkan oleh konsumen untuk mengkonsumsi seni. Di sini saya justru ketika tujuannya seperti ini, saya melihat seni sebagai industri. Kenapa harus ada inovasi? Di sini harus ada seniman atau penampil seni atau pencipta seni, eh, art creator, atau ini apa namanya, cenderung didikte atau mendikte konsumen. Jadi ada kekuatan tarik menarik antara kreator, dan mungkin nanti masih ada perantara lagi, seperti misalnya apa namanya, biasanya bisa jadi industri kreatornya, lalu kemudian industri dan pemasarannya, lalu kemudian konsumennya seperti apa, mana yang disukai konsumen atau mana yang menggiring konsumen. Justru kalau ketika saya melihat, eh, pernah saya melihat salah satu analisis atau salah satu apa namanya, salah satu buku tentang postmodernisme pada apa namanya, pada reok ini, dan di sini yang nampak tidak disebutkan bahwa aliran apa namanya, paradigma postmodernisme ini ada salah satu bagiannya yang paling menarik, yaitu kajian-kajian kritisnya. Kajian-kajian kritis, kadang-kadang kajian perlawanan, kadang-kadang kajian dekonstruksi. Nah, di sini mungkin hal yang nampaknya dikatakan sebuah seni yang merupakan karya adiluhung atau eh, apa namanya, sesuatu yang sangat ditinggikan, ini dikritik total, bahkan diputar balikkan, bukan diputar balikkan tapi dilihat dari sisi lain. Alright, konon kabarnya pada salah satu kajian ini, untuk kajian postmodernisme yang saya lihat ini merupakan sebuah kajian atau salah satu paradigma yang kritis dan dekonstruktif, dan itu mencoba membongkar itu semua, dan dia membongkar apa namanya, simbol-simbolnya. Nah, Anda juga tidak menjelaskan, atau di sini tidak menceritakan alur cerita dari kesenian reok ini. Walaupun tadi pertunjukan apa, karena di sini sebetulnya ada semacam cerita bahwa mereka yang muncul itu adalah pasukan berkuda dulu, atau seperti tadi, seperti tentara pejalan kaki, apa namanya, pasukan atau prajurit pejalan kaki yang eh, sangat lincah dan mengundang tawa, eh, konyol, seperti kalau misalnya kalau di wayang itu ada istilahnya buta cakil dan lain sebagainya, yang salto-salto kurus kecil gitu. Lalu kemudian pasukan berkudanya menyusul, yang terakhir adalah singo barongnya, atau yang tadi berbentuk singa yang di dalam pertunjukan itu digigit dengan gigi, dan yang kemudian terakhir itu singo barong itu mengangkat seorang seorang penari perempuan yang cantik. Oh ya, di sini apa namanya, pasukan berkuda tersebut itu kalau pada masa lalu eh, pasukan berkuda atau yang menggunakan kuda lumping itu dulu yang awalnya ditarikan oleh para penari yang usianya masih belasan, lalu kemudian yang dengan berkulit kuning dan lain sebagainya, dan memiliki karakteristik agak kewanita-wanitaan, dan itu sering disebut gemblak, atau apa namanya, eh, dalam tanda petik, maaf mungkin agak kasar, peliharaan dari para waroknya atau tokoh-tokoh sakti yang memimpin reok tersebut. Itu biasanya adalah seorang tokoh sakti atau jawara, yang konon kabarnya pada masa dulu mereka juga gemblak-gemblak tersebut apa namanya, menjadi apa ya, peliharaan untuk pemenuhan kebutuhan homoseksual dari warok tersebut.
Oke, kemudian itu salah satu latar belakangnya, dan yang modern akhirnya penari kuda lumping tersebut ditarikan oleh para perempuan, apa namanya, para perempuan teenager gitu, belasan tahun. Oke, ya seperti itu. Dan ini ditafsirkan dalam saya lupa, nanti saya cari apa namanya sumbernya. Saya pun juga lupa sumbernya, tapi ya saya ingat kajian kritisnya atau dekonstruksi. Pada masa lalu juga konon kabarnya ini ditafsirkan bahwa Reok Ponorogo ini merupakan sebuah kritik terhadap pemerintahan atau kerajaan yang lebih tinggi pada waktu itu adalah pada masa Majapahit. Dan itu menyimbolkan bahwa kita lihat mulai apa namanya, mulai bahwa eh, pasukan-pasukan atau prajurit-prajurit Majapahit yang seperti itu digambarkan sebagai tentara-tentara yang mabuk, yang tidak paham, yang kacau, konyol dan lain sebagainya. Lalu kemudian disusul oleh pasukan berkudanya yang digambarkan pasukan berkudanya adalah para gemblak tadi. Itu dianggap sebagian pasukannya mabuk, lalu kemudian pasukan-pasukan Banji yang pengecut, ya pasukan dikatakan, maaf dalam tanda petik, Banji atau diimajinkan bahwa mereka adalah pasukan-pasukan yang penakut gitu, seperti itu. Lalu kemudian disusul oleh apa namanya, Singo Barong dan juga perempuan yang menangis. Nah, di sana ada seorang panglima yang cukup kuat, seram dan luar biasa, namun dikangkangi oleh seorang perempuan, karena perempuannya itu dia akan naik di kepala Singo Barong. Nah, itu merupakan kritik terhadap atau semacam sindiran terhadap kerajaan Majapahit yang waktu itu rajanya adalah perempuan dan memiliki panglima yang ganas dan apa luar biasa dan ditakutin, tapi dia berada di bawah wanita. Nah, itu salah satu analisis apa namanya, pendekatan postmodernisme yang bersifat dekonstruksi atau kajian kritis, atau sering juga dikatakan kajian poststruktural, karena struktur yang selama ini kita tahu itu bisa berubah, bisa tarik menarik, dan juga bisa merupakan wujud dari keterbalikannya. Oke, mungkin apa dari saya pembahasan ini, dan intinya nanti pembahasannya jika mau diperbaiki dan lain sebagainya, satu sumbernya, satu alur ceritanya, satu tujuannya adalah apa namanya, kajian kontekstual dan postmodernisme ini, apakah ini merupakan sebuah kajian Anda, ataukah Anda menunjukkan beberapa kajian tentang reog? Itu perlu diperjelas di awal-awal presentasi, atau nanti di makalah kalian ketika ini mau dijadikan makalah dan dikumpulkan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk pembahasan paper ini. Saya cukupkan dulu, nanti mungkin ada pembahasan lain, dan semoga nanti untuk hari Selasa, ya antropologi kesenian hari Selasa nanti saya bisa hadir, saya bisa datang, lalu kemudian apa namanya, saya bisa datang, saya bisa ikut membahas untuk kelompok berikutnya yang nanti Selasa akan presentasi. Dan juga ketika ada pertanyaan silahkan ada di kolom komen atau di grup WA, nanti bisa ya sedikit atau perlahan-lahan saya jelaskan secara langsung atau pada saat Google Meet nanti. Oke, terima kasih. Saya Galuh Bayo Ardi pamit dulu di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat selalu. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubat.